I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ike Nurulia Meilani. Saya mahasiswi dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, kelas 5B Komunikasi Penyiaran Islam. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengulas materi psikologi komunikasi. Apa sih psikologi komunikasi itu? Psikologi komunikasi adalah serangkaian proses mendapatkan informasi terkait dengan faktor psikologis dan lingkungan yang mampu menunjang ataupun menghambat sikap manusia. Nah, pengertian itu disebut dan disampaikan oleh Gita Sekar Prihatin dalam bukunya yang berjudul Empati dan Komunikasi tahun 2000. Dalam artian lain, karena berasal dari dua kata, yakni psikologi yang mempelajari ilmu tentang kejiwaan dan komunikasi yang mempelajari bagaimana cara kita untuk berinteraksi, maka psikologi komunikasi diartikan sebagai proses untuk mengenali karakter serta sikap dari komunikan atau lawan bicara dengan tidak abai pada aspek kejiwaannya. Nah, teman-teman, ilmu ini itu terbilang ilmu yang sangat menarik nih, karena dengan ini seseorang komunikator mampu memahami situasi, status sosial seseorang, serta mampu juga mengetahui bagaimana kondisi psikologi seseorang. Ruang lingkup psikologi komunikasi. Nah, berbicara mengenai ruang lingkup psikologi komunikasi jelas sangat luas ya teman-teman. Oleh karena itu dibutuhkan guru dan waktu untuk bisa mempelajarinya. Namun, sebagai gambaran garis besar, ada nih beberapa ruang lingkup dari psikologi komunikasi. Yang pertama itu persepsi komunikasi. Nah, persepsi komunikasi ini bisa diartikan sebagai tahapan seseorang ataupun kelompok dalam memahami lingkungannya, sekitarnya itu lewat panca indera. Nah, dalam sebuah komunikasi, persepsi merupakan hal yang sangat penting. Bahkan ini juga bisa disebut sebagai inti dari komunikasi. Jadi, ketika seseorang tidak memiliki pemahaman tentang persepsi komunikasi yang tepat, besar kemungkinan proses komunikasi akan berjalan tidak efektif. Nah, yang kedua itu ada emosi dalam komunikasi. Nah, psikologi komunikasi erat kaitannya dengan emosi. Ya, dalam proses komunikasi, emosi memang memegang peranan kuat yang mampu mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Emosi juga mempengaruhi pikiran tentang bagaimana cara kita untuk merespon dan cara kita untuk berinteraksi. Nah, dampak dari emosi ini bisa positif, tetapi bisa juga negatif ya teman-teman. Serta emosi positif seperti kegembiraan mampu mempengaruhi bahasa tubuh kita, suara dan ekspresi sehingga kita bisa nampak lebih menarik bagi orang lain. Hasilnya, komunikasi bisa lebih efektif, antusias, dan berjalan lebih lancar. Yang ketiga ini ada motivasi dalam berkomunikasi. Nah, dengan berbicara atau berkomunikasi, kita bisa melihat apa yang jadi motivasi seseorang. Oleh karena itu, pernah disebutkan jika ingin melihat motivasi seseorang, maka biarkan orang tersebut berbicara. Nah, yang keempat itu ada komunikasi interpersonal. Ruang lingkup satu ini fokus pada sistem yang mengupas proses persepsi secara interpersonal. Dalam hal ini termasuk konsep diri, korelasi interpersonal, dan atraksi interpersonal. Yang kelima ini ada pengaruh media komunikasi. Saat ini sangat banyak media komunikasi mulai dari media cetak, media elektronik, hingga media online. Nah, setiap media ini memiliki karakteristik dan target audiens yang berbeda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan rangsangan yang berbeda untuk bisa memahami target audiens. Sama halnya dengan berbicara secara langsung. Media komunikasi juga bisa dijadikan sarana untuk berkomunikasi hingga membuat seseorang melakukan tindakan mulai dari berkata-kata, warna, simbol, dan tata letak mampu menjadi cara untuk berkomunikasi dengan para target. Nah, yang terakhir ini ada tujuan komunikasi. Bisa kita simpulkan bahwa tujuan komunikasi ini bisa untuk memprediksi respon, tingkah laku, dan tindakan seseorang dalam berkomunikasi. Ilmu ini juga membuat kita mampu mencari tahu sikap apa yang tepat untuk menghadapi seseorang. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High fucking